Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah tentang seorang wanita mulia, Ummul Mukminin, yang dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, wanita penghuni surga yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang diberi gelar sebagai Ratu Mekah dan At-Tahirah atau sebagai wanita suci yang menjaga dirinya. Marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang wanita hebat ini, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suami sebanyak 2 kali. Namun janda ini adalah janda terhormat, janda yang banyak dikagumi oleh seluruh orang-orang yang berada di Mekah. Berasal dari bangsawan Quraisy, wanita yang berkedudukan tinggi, berprinsip, tegas menjaga kesucian dirinya, pintar, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Khadijah radhiyallahu anha yang membuat seluruh laki-laki berlomba-lomba untuk meminang dirinya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang pedagang yang sukses. Pada suatu ketika, ia menjalankan perdagangannya ke negeri Syam, namun ia mengutus Maisarah dan seorang pemuda berusia 25 tahun yang diberi gelar oleh penduduk Mekah pada saat itu Al-Amin, karena terpercaya dialah Muhammad. Maka Muhammad dan Maisarah pergi menuju ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan berkat kejujurannya, berkat amanahnya yang luar biasa, membuat perdagangan dari Khadijah binti Khuwailid mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat yang belum pernah dialami oleh Khadijah sebelumnya. Sampailah Maisarah dan Nabi Muhammad SAW saat itu belum menjadi seorang nabi, hanya menjadi pemuda miskin biasa, pulang ke Mekah, dan Maisarah menceritakan seluruh kronologis ketika berada di negeri Syam terhadap sang majikan yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka semakin terpesonalah sang wanita mulia ini pada akhlak luhur seorang pemuda berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka di saat semua orang berlomba-lomba untuk memenangkan dan mendapatkan hati dari Khadijah radhiyallahu anha, namun yang terjadi adalah Khadijah justru melamar sang pemuda miskin berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka Khadijah wanita mulia, seorang wanita yang melamar laki-laki, bukan laki-laki yang melamar perempuan. Khadijah dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, namun dengan kesantunannya, akhlaknya yang luar biasa, membuat Nabi Muhammad SAW tidak ragu lagi untuk meminang wanita yang 15 tahun lebih tua dari dirinya. Maka terjadilah pernikahan antara wanita mulia ini, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan Muhammad. Pernikahan di antara keduanya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 6 orang. Ada Abdullah dan Qasim, laki-laki yang meninggal ketika masih kecil, dan kemudian disusul dengan 4 orang anak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah si bungsu. Pernikahan ini penuh dengan suka duka, penuh dengan masa-masa yang baik, penuh dengan masa-masa yang tidak baik. Namun Khadijah binti Khuwailid mengajarkan kepada seluruh wanita di muka bumi ini untuk menjadi wanita-wanita yang setia, siap berada di belakang suami ketika suami membutuhkan dirinya. Khadijah binti Khuwailid hadir sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati bagi sang suami ketika sang suami Muhammad ini di usia 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang berwujud seperti seorang laki-laki, pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan, dan Muhammad ini hanya bisa mengatakan, "Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku," dengan ketakutan yang amat sangat. Lalu apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika sang suami menceritakan kronologis ketika berada di Gua Hira? Lihatlah bagaimana qurrata a'yun, penyejuk hati ini menenteramkan hati sang suami. Sang wanita muda ini mengatakan, "Wahai suamiku, Allah tidak akan membinasakan, Allah tidak akan menyanyiakan. Engkau sesungguhnya orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Kau orang yang senantiasa berkata jujur, senantiasa memuliakan tamu dan berbuat baik, wahai suamiku." Maka Khadijah binti Khuwailid menjadi wanita pertama yang menyatakan keimanannya di depan Rasulullah SAW.
Masa-masa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah bukanlah mudah, dilewati dengan penuh duka yang sangat banyak ketika orang-orang kafir Quraisy mulai membunuh satu persatu orang-orang muslim. Ketika orang-orang kafir Quraisy bahkan pernah memboikot seluruh orang-orang muslim selama 3 tahun. Disinilah Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan peranannya. Seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Penduduk muslim ini, orang-orang muslim termasuk Khadijah binti Khuwailid, menderita kelaparan yang amat sangat. Mereka memboikot, tidak boleh ada hubungan dagang jual beli, tidak boleh ada hubungan pernikahan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang muslim, dan tidak boleh ada ziarah menziarahi. Mereka diisolir, mereka benar-benar dipisahkan, sehingga orang-orang muslim pada saat itu hanya memakan dedaunan-dedaunan saja. Begitu juga dengan Khadijah binti Khuwailid yang usianya sudah tidak muda lagi, namun dengan semangat yang luar biasa membantu sang suami, senantiasa menenteramkan sang suami, hingga Nabi Muhammad SAW tidak merasakan terlalu berat karena setiap pulang ke rumah selalu ada istri yang senantiasa menenteramkannya. Namun ternyata selama 3 tahun di masa-masa pemboikotan itu, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan kenyataan bahwa sang istri yang paling dicintainya ternyata sakit karena menderita kelaparan yang amat sangat, karena menderita kesusahan hati yang amat sangat. Lalu terjadilah yang namanya Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun-tahun kesedihan di mana Rasulullah SAW kehilangan istri tercintanya, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semasa hidupnya, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, Nabi Allah, sampaikanlah kepada Khadijah binti Khuwailid mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari mutiara di syurganya Allah." Maka ketika Khadijah binti Khuwailid wafat dan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kemudian menikah dengan Aisyah. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu selain kecemburuan yang luar biasa terhadap Siti Khadijah. Khadijah adalah orang yang sudah meninggal dunia, tapi aku akan sangat cemburu kepadanya." Pernah pada satu ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Kenapa engkau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah? Khadijah adalah seorang wanita tua dan janda, sementara engkau, wahai Nabi Allah, telah mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada Khadijah." Aisyah berkata bahwa yang lebih baik adalah dirinya. Namun apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, sekali-kali pun tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa cinta Khadijah, rasa cintaku pada Khadijah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menanamkan rasa cinta yang luar biasa terhadap Khadijah di dalam dirinya, dan kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apabila mendapatkan makanan senantiasa membagi-bagikan makanan-makanan tersebut terhadap kawan-kawan dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan apa yang dilakukan lagi oleh Rasulullah? Rasulullah berkata dengan nada marah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kau tidak boleh berkata seperti itu. Khadijah adalah seorang wanita yang beriman kepadaku di saat semua orang kufur. Khadijah adalah seorang wanita yang berbuat baik kepadaku, menyerahkan seluruh hartanya kepadaku dan memberikan aku anak-anak." Semenjak saat itulah Aisyah radhiyallahu anha pun menyesal dengan perkataannya dan tidak pernah lagi membanding-bandingkan dirinya dengan Khadijah. Maka dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran untuk senantiasa berdoa kepada Allah menjadi sosok seperti wanita bernama Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang taat, wanita yang senantiasa membela sang suami di jalan Allah Subhanahu wa taala, wanita yang memuluskan jalan Rasulullah di dakwahnya Islam, dan wanita yang senantiasa berada di sisi Rasulullah dengan penuh kesetiaannya. Mudah-mudahan dari kisah Khadijah kita bisa belajar untuk menjadi istri-istri yang menjaga kesucian diri, istri-istri yang setia pada saat suka maupun duka, insya Allah.